Tidak mungkin orang dapat mencintai negeri dan bangsanya kalau orang tak mengenal kertas-kertas tentangnya. Kalau dia tak mengenal sejarahnya, apalagi kalau tak pernah berbuat sesuatu kebajikan untuknya. Ang Sang Mei di halaman 262. Ya teman-teman, kali ini kita akan lanjut bahas atau review novel tetralogi Buru seri ketiga, yakni Jejak Langkah, yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Ada sebuah ungkapan, suami adalah kepala rumah tangga, namun istri adalah lehernya, yang menyangga dan menunjukkan kemana arah yang tepat. Ya, jadi begitu kira-kira ungkapan tentang pentingnya mendengarkan pendapat istri. Seperti dalam novel ini, yang dimana Minke yang berhasil menemukan arah perjuangan yang benar setelah mengikuti nasihat dan gerutuan istri keduanya. Ya, jadi novel Jejak Langkah ini menceritakan kehidupan Minke sewaktu di Batavia. Dia pergi ke kota tersebut untuk sekolah dokter awalnya, tapi takdir berkata lain. Ia gagal menjadi dokter dan malah terjun dalam dunia jurnalistik dan organisasi. Minke tidak melakukannya karena tiba-tiba kepikiran ide melakukan itu. Tetapi Minke belajar banyak dari istrinya Mei dan seorang pensiunan dokter Jawa yang menyuruh kaum pribumi untuk membentuk suatu organisasi. Ang San Mei, istri Minke, adalah seorang organisator ulung untuk kalangan Tionghoa nasionalis yang menentang kekaisaran Cina. Mei bekerja di Hindia Belanda untuk mempersatukan kaum Tionghoa di Hindia Belanda agar mau menggulingkan kekuasaan Tiongkok yang lama yang bekerja sama dengan imperialis Inggris. Istri Minke sering merajuk ke Minke bahwa ia tak mau punya suami sekedar dokter. Ia ingin suaminya menjadi seperti dirinya. Ia ingin suaminya atau Minke mengabdikan diri untuk pribumi inlander, sebagaimana Ang mengabdi pada bangsa Tionghoa. Tatkala Mei akhirnya meninggal, Minke justru baru mulai bergerak ke arah yang diinginkan istrinya. Pada mulanya ia tertatih-tatih karena tidak ada organisasi pribumi satupun. Di Hindia Belanda hanya terdapat organisasi Indo, Tionghoa, dan Arab. Pribumi adalah kelas sosial paling melarat dan paling bodoh serta dihinakan pada waktu itu. Namun, Minke tetap belajar. Ia mula-mula menghubungi bupati-bupati dan berdirilah syarikat priai. Menurutnya, kaum priai adalah kaum paling maju di antara pribumi sehingga bisa diandalkan untuk memajukan kehidupan bangsa sendiri secara umum. Sementara itu, kelompok priai lain ada yang mulai membuat organisasi baru. Organisasi tersebut dinamai Budi Utomo. Organisasi ini mengedepankan semangat satu bangsa, yakni Jawa. Padahal Hindia Belanda terdiri atas banyak bangsa. Ia pun banyak diisi oleh kalangan priai yang menurutnya statis dan tak bisa berkembang. Minke tak sepenuhnya benar. Sebab Budi Utomo pada hari kemudian mampu mendirikan banyak sekolah untuk kaum pribumi. Minke sendiri mulai mendirikan organisasi baru lagi. Ia mendirikan Syarikat Dagang Islam. Syarikat ini dibangun karena melihat ekonomi Hindia Belanda yang dikuasai syarikat dagang dari kelompok non-pribumi dan secara sistematis memang didesain agar pribumi kalah. Syarikat ini berkembang besar dan makin pesat karena dukungan Koran Medan. Nyai Ontosoro dan sahabatnya yang lain mulai memuji langkah Minke tentunya. Namun, kemenangannya tak berlangsung begitu lama. Dengan tuduhan telah menunggak pada bank, Minke akhirnya dibuang ke wilayah timur. Aset-aset miliknya juga disita, termaksud perusahaan koran miliknya. Jadi novel ketiga ini dari seri tetralogi Pulau Buru, dia beralur lambat dengan penjelasan yang panjang dan lebar tentunya. Perlu membaca 100 halaman awal untuk kita bisa mengerti seluruh alur konfliknya.
apalagi bahasanya yang masih menggunakan gaya bahasa lama. Nuansa sejarah perjuangan di novel ini begitu sangat terasa, berbeda dengan dua novel sebelumnya. Di sini kita bisa melihat bagaimana evolusi seorang Minke yang telah tumbuh dari remaja idealis, keras kepala, yang tergila-gila pada wanita, menjadi manusia yang kritis dan organisator ulung, yang melakukan kerja nyata memajukan kehidupan pribumi. Beruntung karena ia mau mendengarkan istrinya. Ya, jadi mungkin sekian untuk ulasan novel kita kali ini. Sampai jumpa di ulasan novel yang terakhir. Bye-bye.